Al-Fatihah ila hadri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa jami'i masyayikhi. أجمعين. الفاتحة رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Nasu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ay yufahimana wa ay yu'allimana wa ay yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa huwa subhanahu wa ta'ala hasbuna wa ni'mal wakil. Naqul wa billahi taufiq. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Al bayanu bermula ini itu bayan. Al-bayanu ikhraju syai'i min haizil iskali ila haizit tajalli. Jadi yang pertama didefinisikan bayan li tungku. Bermula bayan itu ikhraju syai', petubit si pupu mengeluarkan sesuatu min haizil iskali ila haizit tajalli, daripada haizi iskal, daripada pihak kemuskilan, ila haizit tajalli, kepada pihak yang jelas. Jadi Nawali li Syekh Zakaria dalam masalah bayan dengan definisi bayan, yaitu yang seperti yang kita bacakan tadi, ikhraju syai' min haizil iskali ila haizit tajalli. Nyo tarikhnya ni hikayah juga le orang awai, yaitu le Imam Ibnu Sam'ani. Ni hikayah yaitu nucuk dari Abi Bakar As-Sayrafi. Nah, jadi definisi bayan seperti yang telah dicatat oleh Syekh Zakaria dalam Lubul Usul, ikhraju syai' min haizil iskal ila haizit tajalli, dahulunya pernah dihikayah oleh Imam Ibnu Sam'ani, yang beliau beliau kutip dari Abi Bakar Sayrafi. Dan berleda depa le katanya bahwa definisi tidak diterima oleh Imam Al-Haramain. Jadi Imam Haramain dalam kitab beliau Al-Burhan, beliau menolak definisi bayan, yaitu ikhraju syai' min haizil iskal ila haizit tajalli. Nyo hana tuang le Imam Haramain, ada tegaskan dah hana tuangnya dalam kitab Al-Burhan. Dengan alasan pakan oleh Imam Haramain dalam Burhan hana tuang ta'rifnya, yaitu ta'rif bayan yang lainnya pakan lianna fihi majad, karena pada definisi tersebut nyo na majad inan. Dalam undang-undang pendefinisian kan hanya sembarangan, yaitu untuk dah pilih
satu diksi yang na nilai majaz. Nyo dalam bab ta'rif definisinya satu hal yang tidak diizinkan. Jadi Imam Haramain karena alasannya ke hana neduang ta'rifnya. Jadi ta'rif tersebut menurut Imam Haramain dalam Al-Burhan ini tidak bisa diterima. Majaz inan, yaitu ketika definisikan bayan dengan ikhraju syai' min haizil iskal ila haizit tajalli. Jadinan pada kata haizil iskal dan haizit tajalli. Ni idafah kata haizi kepada iskal dan idafah kata haizi kepada tajalli. Majaz inan yaitu ba isbatnya nan, ba mengisbatkan haizi kepada tajalli, mengidafahkan haizi kepada tajalli. Karena dua puat majaz inan. Yang pertama mengidafahkan haizi kepada iskal, yang kedua mengidafahkan haizi kepada tajalli. Nah, majaz inan zimno, yaitu kata-kata iskal dan tajallinya adalah mimbabil ma'aninya. Sedangkan haizi haizinya pemakaian katanya kan kepada unsur ma'ani, tetapi kepada unsur yang hisi. Jadi haizun dalam bahasa Arabnya lah pemakaian kepada unsur hisi, kan kepada unsur ma'ani. Sedangkan ini kan lang ta'rif kan idafah kepada iskal kan haizil iskal, alian yang kedua ni idafah tajalli ni kan dengan haizil tajalli. Yang tajalli dan iskal ni adalah mimbabil ma'ani. Jadi ketika padukan antara haizi dengan iskal dan haizi dengan tajalli, nyo majaz no. Karena lagi bunuh haizi adalah nyo berbicara unsur hisi yo, kan unsur ma'ani. Maka ada dasarnya ketika dalam ta'rifnya majaz, maka Imam Haramain menolak ta'rif tersebut dalam kitab beliau yaitu Al-Burhan. Wa innama yajibu liman urida, dan hanya wajib ianya bayan bagi siman yang menghendaki ia akan memahaminya, yaitu satu lafaz yang muskil benar. Itu lafaz mujmal. Jadi mujmal lafaz ilikut yang dapat itu adalah lafaz yang lam tatadih dalalatuh, lafaz yang belum ada kejelasan dalalah makna, dalalah makna dari lafaznya, sehingga lafaz tersebut yaftakiru lil bayan, membutuhkan kepada bayan. Bayan sesuai dengan tarikh ini adalah ikhraju syai' min haidil iskal ila haizit tajalli. Nah, kapan wajib bayan? Yang wa inna ma yajibu, dan saya wajibnya bayan bagi siman yang dikehendaki ia akan memahaminya. Jadi ketika anak urang yang ingin mufhum materi yang muskil yan, maka inan kena satu tugas untuk melakukan bayan, karena memang kabutuh kan. Butuhnya yaitu dengan untuk beramal, adapun untuk memberi fatwa, maka dengan wajib untuk nubayan. Wala sahu annahu yakunu bil fi'li, dan bermula asah itu sungguhnya bayan itu ada ayat dengan perbuatan. Jadi perkara bayannya yaitu yang adalah sebagai fungsi untuk menjelaskan dalalah satu lafaz mujmal. Bayannya bisa dengan qaulun, dengan perkataan, dan juga bisa dengan unsur fi'lun, dengan perbuatan. Tapi ini adalah dalam bab khilaf. Artinya sebahagian mengatakan dengan fi'lunnya hanjit ke sebagai bayan. Tapi yang muktamad menyatakan fi'lun juga jid ke bayan, ada masalah.
Olehnya dan sesungguh matnun yubayyinu itu dibayani ia akan maklum. Jadi madnun nyojud ke mubayyin bagi yang maklum, yang yakin. Jadi perkara kualitas satu teks. Misalkan teks yang mujmal adalah teks yang maklum. Teks yang jud ke mubayyin adalah teks yang matnun. Nyo bisa puhan. Khilaf. Sebahagian pegah tidak bisa, sebahagian pegah bisa. Dan yang utama adalah bisa. Yaitu teks yang mujmal tadi, yang kualitasnya maklum, katai, nyo bisa dibayan le satu teks yang kualitasnya adalah madnunon, hana katai, di bawah berarti maklum kan. Artinya teks yang kategori katai, yang mujmal bunuan, yang dibayan le teks yang matnun. Nah, cumannya perlu tepu secara detail. Jadi ketika berbicara satu ayat ataupun hadis mujmal dan sabotu misalkan jika mubayyin, yang mujmal buno katai, yang mubayyinnya adalah dhanni, dan nyanjit secara muktamad, nyo perlu diketahui bahawa ada dua sisi ya. Satu teks ji dhanni dan satu teks ji katai, dan nyo bisa jadi berdua sisi nah. Artinya teks A ji adalah dhanni dari satu sisi dan ji juga katai dari sisi yang lain. Teks A ji dhanni dari satu sisi dan bisa jadi ji katai dari sisi yang lain. Nyoba ayat yang menan. Hadis juga demikian. Nyolang bab mubayyin kepegah adalah mubayyin yang madnun jud dibayan antara yang katai yang maklum. Nyo dari segi yang madnun ji adalah matanji. Matanji kan dalalah. Jadi sebuah teks sisi matan, sisi dalalah. Misalkan ayat ayat Quran secara teks nyo mandum ji katai ayat Quran. Dalam Mushaf Utsmani dari surat Al-Fatihah sampai seterusnya, nyo semua teks ayat nyo adalah bersifat katai. Hadis Rasulullah yang terkategori dalam bab hadis mutawatir, nyo juga secara teks nyo adalah katai. Matan ji katai. Secara dalalah, jadi hadis yang mutawatir segi dalalah nyo bisa jadi yang dhanni walaupun secara teks ji katai. Ayat Al-Quran secara teks katai, matanya katai, tapi secara dalalah nyo bisa jadi dhanni. Yang boleh dibedakan. Contoh tunggu. Misalkan contoh ayat yang umum. Ayat yang umum secara dalalah nyantoni, yaitu dalalah kepada setiap farad nyantoni. Tapi secara matan ayat, secara teks ayatnya adalah kata ini. Menansi hadis yang mutawatir. Misalkan hadis yang umum misalkan kan. Jadi secara teks hadis ji mutawatir nyan matanji katanya. Tapi dalalah ji
dhanni. Artinya ketika lang hadis misalkan lafaz umum dalalah ala kulli fardin ngan mimba bidununan dhanni. Lian perlu diingat ayat Quran na dua sisi katai matan ayatnya memang katai, segi dalalahnya na yang dhanni lagi misalkan ayat yang umum ya. Jino saya berbicara bahwa sesungguh madnun nyo bisa dibayan akan yang maklum. Atra yang dhanni jid dibayan atra yang maklum, atra yang katai. Ya, nyo atra yang madnun nyo yang sebagai mubayyin nyo adalah madnun segi matan. Nah, yang nak pegah no. Jadi madnun segi matan, dhanni segi matan, nyo jid ke mubayyin bagi yang jid ke mubayyin bagi yang katai segi matan juga. Nya nak pegah. Jadi ayatnya kan katai matan je nyo. Nyanjut di misalkan ayat mujmal segi matan katai ji. Nyojut dibayan le sabah mubayyin iaitu sabah hadis yang madnun. Matan hadis ni madnun. Hadis yang matan ni madnun adalah lagi hadis ahad. Hadis kan dalam segi iaitu matan jian puna yang katai na yang dhanni dua gekeun dengan mutawatir dan ahad. Jadi hadis mutawatirnya segi matan ji nyo katai. Dan sabotu hadis ahad. Hadis ahad nyo segi matan dia adalah dhanni. Nah, hadis ahad nyo pendapat mu'tamad nyo ji bisa jadi sah-sah saja jid ke mubayyin bagi ayat Al-Quran. Hadis ahad nyo sah-sah saja jid ke mubayyin bagi ayat Al-Quran. Jadi walau ayatnya secara matan katai, hana masalah ketika mubayyin ni misalkan hadis ahad yang matan hadis ahad adalah dhanni. Menasih hadis ahad nyo jid ke mubayyin bagi hadis yang mutawatir. Jadi hadis mutawatir matan ji katai nyo hana masalah ketika misalkan mubayyin bagi hadis tersebut tataruklah ji mujmal, mubayyin ji adalah hadis ahad. Yang hadis ahad lah matan ji dan matan ji dhanni. Yang dibahas tenan iaitu sesungguh madnun itu dibayan ia akan yang maklum. Jadi yang berbicara adalah dari segi teksnya. Jadi satu teks yang kualitas di dhanni nyojid untuk membayan satu teks yang kualitas di katai. Ingat satu teks yang kualitas di dhanni nyojid membayan satu teks yang kualitas di dhanni. Satu teks yang kualitas dhanni jud sebagai mubayyin bagi teks yang kualitas katai. Lagi ayat Al-Quran teks katai. Nyo kita taruhlah ayat Al-Quran tersebut misalkan mujmal, nyo jud dibayan le hadis ahad. Yang teks hadis ahad min haisu teks matan ji dhanni, ayat Al-Quran min haisu teks segi matan ji katai. Yang surah sesungguh madnun itu dibayan ia akan yang maklum. Jadi yang makluminan yang katai segi matan. Kan segi dalalah. Menya berarti katai segi dalalah. Misalkan ayat segi matan ni katai. Nyo segi dalalah je juga katai misalkan. Nya nak perlele bayan. Hai katai. Artinya mereka katai kan sangat-sangat terang kata dalalah lafaznya. Makanya berbicara lah yang katai lah matan. Jadi ketika ayatnya matan ji katai dalalah ji. Dalalah ji lagi bunuh mujmal hana lam jelah hala lam tatadih dalalatuh. Nyo bisa jadi mubayyin ji adalah hadis ahad. Yang matan hadis ahad adalah dhanni. Ini berah nyo hana masalah.
Hana mesti yang kata imatan baru je mubayyin. Hana mesti menan. Yang dhanni matan bisa juga menjadi mubayyin. Yang dhanni matan bisa juga menjadi mubayyin. Dan sesungguh yang mutakaddim, yang lebih awal daripada qaul dan fi'il, huwa al-bayanu, itulah sebagai bayan. Haza ini tafaqa, ini jika ittifaqlah keduanya. Jadi ketika ada satu teks yang mujmal, misalkan satu nas yang satu ayat, hadis yang mujmal, duda kengkap perlai kepada bayan. Ternyata bayan ji dua boh. Ini masalah haji. Ketika fun nilai datang satu ayat yang mujmal ataupun satu hadis yang mujmal, lalu datang bayan dua boh bayan ji. Saboh bayan berbentuk qaulun, saboh bayan berbentuk fi'lun. Satu bayan berbentuk perkataan, satu lagi berbentuk perbuatan. Nah, maka nyo yang teh yang je ke mubayyin sebenarnya. Kini maksud tunggu adalah yang je ke mubayyin adalah yang awal. Yang lebih awal dari dua boh mubayyinnya. Misalkan karena misalkan teks A, hadis A ataupun ayat A je mujmal. Kaperlek kepada bayan. Dodo datanglah bayan dua macam. B dan C. B adalah berbentuk qaulun, C berbentuk fi'lun. Nyo teh je ke mubayyin dalam dua bohnya. Nyo adalah yang mutakaddim. Misalkan mutakaddim ji qaulun, kaka qaulun sebagai bayan. Adapun mutakaddim ji ialah fi'lun, kaka fi'lun sebagai bayan. Adapun ke mubayyin. Nyo kun huwa al-bayanu. Anal mutaqaddima minal qawli wal fi'li huwa al-bayanu. Nyo al-bayanu nyo payah tahu artinya al-bayanu bermakna mubayyin. Karena fi'lun ataupun qaulun nyo kan bayan tetapi mubayyin, yaitu satu perkara yang ba'jihna wasaf bayan, maka kejihun mubayyin. Jadi fi'lun mubayyin, pada dia ada bayan. Qaulun mubayyin, pada dia ada bayan. Maka lagi mana? Al-mutakaddim minal qauli wal fi'li huwa al-bayan. Jadi yang lebih awal ketika kali datang nas yang mujmal, lalu datang dua boh yaitu mubayyin. Fi'lun saboh, qaulun saboh. Nyo yang teh je mubayyin, yang mutakaddim. Menyo yang mutakaddim lah fi'lun, kaka fi'lun sebagai mubayyin. Menyo yang mutakaddim adalah qaulun, kaka qaulun yang mubayyin. Sehingga itu ditegaskan ibarat Syekh Zakaria anal mutaqaddima minal qauli wal fi'li huwa al bayanu. Nyo ana salah secara tarkib bahasa ketika nekele beliau huwa al bayanu, walaupun pada dasarnya yang benar adalah huwa al mubayyinu. Ini sebagai nilai balaghah ibarat lubul usul. Hana nekun sebagai huwa al mubayyinu, tapi nekun huwa al bayanu. Surah haji tetap inan mubayyin walaupun ucapkan dengan kata al bayanu, tetapi penjelasannya tetap al mubayyinu. Hana salah kan, karenanya kan masuk li beliau dalam takbir ala sabilil majaz, yang nyo bagian dari ranah balaghah. Karena so lebih agak nekun yaitu al bayanu dengan al mubayyinu. Yang pertama secara nyo kita muhtasar untuk mengadopsi nilai-nilai balaghah ada yang tersirat di situ, maka lebih baik ne takbir dengan laginya al bayanu bukan al mubayyinu. Karena ketika dengan al bayanu sino nak pegah nilai balaghah yaitu nyamban berat di sisi bayan pada qaulun dan fi'lun. Dari syari', apakah dari Rasulullah, apakah dari Allah. Misalkan mubayyinnya adalah ayat, kaka dari Allah. Misalkan mubayyin adalah fi'lun, kaka dari, misalkan mubayyin adalah daripada Nabi,
misalkan mubayyin dari hadis, maka berarti adalah dari Nabi. Apakah berbentuk fi'lun, apakah berbentuk qaulun. Jadi sisi bayan ini kalau ini lebih balarah. Dehtat sisi bayan, artinya fungsinya sebagai ikhraju syai' min haizil iskal ila haizit tajalli. Jadi ketika ni ibarat dengan masdar yang hadroi ni ibarat dengan isim fa'il, nyo nak pergi wasaf tersebut iaitu sangat balarah. Lagi ada kun misalkan jaa adilun, datang lah seorang yang izin share ya Kang Cik Mul, ya sangat diizinkan. Jadi ketika misalkan dalam tarkib jaa adilun, datanglah seorang yang adil, itu kan tarkib normal lagi kan, jaa adilun kan. Tetapi ketika datanglah adlun, ala adlu, tak ibarat dengan masdar, bukan isim fa'il. Nyo berarti di atas normal, nyo berarti sangat besar nilai yang dimaksudkan di situ. Han salah yo, kena tanda pegah dia berarti kiban tanda pegah jaa al adlu. Jaa lah sifat, al adlu sifat. As-sifatu la tatasifu bisifati. Iya, tapi ini bukan ranah hakikat. Ini takbir bukan ala sabilil hakikat. Tetapi semisal jaa al-adlu, ini takbir ala sabilil majaz. Artinya al-adlu takbir masdar, maknanya adalah isim fa'il. Jadi makna jaa al-adlu maknanya adalah jaa Zaidun misalkan alladhi yatasifu bil adli, dan sifat adalah ba'ji cukup cukup berat adil sidit. Jadi ketika nak pegah kaijak sidit yang cukup berat adil, nyan keterwakilan ma'ani menanyan nyan han terwakili dengan takun hakikat jaa adilun, han terwakili nyan payah tabalik dengan takbir majazi, iaitu baik takun dengan isim fa'il, takun dengan masdar ja'al adlu. Datanglah sebuah keadilan, artinya datanglah seorang yang sangat-sangat adalah. Yang sangat-sangat adalah. Nyanyian di antara nilai balaghah ketika dasarnya ditakbir dengan isim fa'il tapi dirubah, yaitu ditakbir dengan masdar tapi maknanya tetap mana isim fa'il. Nyanyian di antara fungsinya, nilai balaghah yang terkandung di sini. Wa illa, dan terjadi tidaklah demikian, artinya tidak ittifaq. Bunuh surah di mutakaddim minal qauli wal fi'li, itulah sebagai mubayyin. Nyan bab surah yang ittifaq. Ittifaq artinya sepakat, kesesuaian antara qaulun dan fi'lun. Qaulun misalkan memerintahkan tawaf yang satu, fi'lun juga perbuatan Nabi juga tawaf yang satu, nyan gekeun ittifaq. Maka yang jadi mubayyin adalah al-mutaqaddim. Yang qaulun mutaqaddim ji mubayyin. Berarti yang kedua mutaakhir fi'lun ji sebagai berarti taukid. Benar. Wa illa takdirna hana ittifaq artinya berselisihan. Artinya misalkan datang satu nas yang mujmal, Dudo datanglah dua mubayyin, satu perbuatan, satu perkataan, tetapi tidak selaras antara perkataan dengan perbuatan. Misalkan Nabi perintah tawaf 2 ge, tetapi ne buat lang buat ne tawaf 3. Nyo kan hana ittifaq. Lih tren ayat haji, taruhlah di situ ada yang mujmal lang masalah haji. Perlai kepada mubayyin lang perkara tawaf misalkan. Teh datang mubayyin 2 boh. Pertama perintah ni keun misalkan yo, tawaflah 2 kali. Sedangkan yang dipraktek dengan buat Nabi tawaf 3. Nyo kah naik ittifaq. Adapun sebaliknya yang dipraktek tawaf 2 ge. Tetapi yang niyu adalah dalam bentuk qaulun, perintah tawaf yaitu 3. Nyoh na ittifaq. Nyan yang tahu juga bayan fal qaulu. Maka yang menjadi bayan ataupun yang menjadi mubayyin adalah al qaulu.
Jadi tutur Nabi yang jid ke sebagai mubayyin. Yang tak memat lagi tanya. Misalkan sira mujtahid ketika dalam penelitian mereka terhadap satu nas yang mujmal, misalkan ayat atau hadis yang mujmal, maka urunyan kan mita bayan. Nah, ketika deme bayan misalkan kontradiktif antara qaulun dan fi'lun. Misalkan lang qaulun Nabi perintahkan misalkan 2 kali, dalam but pubuk 3. Misalkan perintahkan tawaf 2 ke misalnya, yang pubuk 3. Hanya bagi mujtahid yang menjadi mubayyin bagi mereka. Yang menjadi mubayyin adalah perkataan. Tetap yang gemat adalah perkataan Nabi. Misalkan yu 2 ke, kedua ke berarti yang terjadi keputusan dalam fikih 2 ke. Man but Nabi 3 ke banan. Tapi sebaliknya yang yu 3 but Nabi 2 ke. Yang kibanan yang gemat le mujtahid tetap perkataan yang menjadi mubayyin adalah perkataan Nabi. Sedangkan but Nabi kiban wa fi'luhu mandubun aw wajibun, dan bermula perbuatannya Nabi itu mandub ataupun itu wajib. Di buat bunoyan wajib ataupun sunat, tapi yang fi haqqih. Khusus pada hak Nabi. Misalkan yang niyu 3, lang buat Nabi 2 ke. Nyo 2 ke nyo adalah ada kala sunat, ada kala wajib, tetapi huwa min khasa isihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian daripada khususiat Nabi. Jadi yang nemumat le mujtahid dalam mengkolaborasi antara awal yang mujmal dengan mubayyin ini adalah mubayyin yang berbentuk qaulun Nabi. Berarti punya qaulun berarti niyu 3, yang berarti tetap 3. Menan. Fi'lun nyo 2 ke kali lebih kan? Nyo iwa lam mimbab khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakala beliau itu dalam taraf melakukannya yaitu sunat ataupun wajib. Au tahfifun ataupun takhfif, satu keringanan yang juga pada haknya Nabi. Nyo surah misalkan kurang buat daripada perkataan mubayyin buno 2 ge niyu misalkan Nabi 2 ge yu tawaf misalkan, tapi lang buat nu 3 sagai. Nyo 3 nyo berarti nyo takhfif juga nyo min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang nemumat le mujtahid mubayyin tetap perkataan Nabi yaitu yang 2 ge buno. Jadi ini perhatian ketika mubayyin 2 boh. Ketika mubayyin 2 boh, saboh adalah berbentuk perkataan, saboh adalah berbentuk perbuatan. Maka yang jid ke mubayyinan pada hakikatnya adalah perkataan Nabi. Ketika tidak selarasnya antara perkataan dan perbuatan. Maka perbuatan munonyo camang lang bab khasaisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inan berapa inan hana ta'arud inan. Kan? Jadi ketika saboh hadis yang mujmal atau saboh yang mujmal ka yaftakiru dal bayan, ka perle kepada bayan yang mujmalyan, maka mujtahid pariksa teh yang mubayyin. Ketika ternyata tume 2 boh mubayyin, saboh yaitu fi'lur Rasulullah, yang kedua qaulunnya Rasulullah, dan fi'lun dan qaulun tentangnya tidak selaras. Misalkan fi'lun beliau misalkan fi'lun tawaf 2 kali, sedangkan perintah beliau adalah tawaf 1 kali. Nyokan antara 1 kali dan 2 kali tidak selaras, maka yang jadi mubayyin adalah tetap qaulun. Qaulun jadi mubayyin. Sedangkan fi'lun ini menjadi khasaisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu dicatat. Yang kedua, yang selanjutnya permasalahannya adalah takhirul bayan an waqtil fi'li ghairu waqi'in. Bermula takhir bayan daripada waktu berbuat itu tidak terjadi wa injaza sekalipun boleh. Jadi bayan telat tertakhir lambat bayan daripada waktu beramal ini tidak pernah terjadi. Walaupun secara logika jawaz, secara logika sah-sah saja, tapi secara fakta di lapangan, realita di lapangan
tidak ada kejadian ketika Rasulullah menyampaikan risalah ada satu misalkan ayat atau hadis yang terlebih dahulu datang tetapi mujmal, dan ketika sudah datang waktunya untuk beramal terkait dengan nas yang mujmal tadi, maka sebelum datangnya waktu beramal ini sudah dibayan oleh Rasulullah. Artinya han mungkin telat membayar, misalkan nyo jatah beramal poh 5 suput dan nas yang kana mujmal nebayan itu poh 7 maghrib, nyo hana telat, hana tem pernah telat nebayan li Nabi Muhammad terhadap perkara-perkara yang mujmal. Selalu nebayan sebelum datang waktu beramal atau ya tepat waktu, misalkan beramalnya poh 5 pah, poh 5 kurang 5 minit, nya pasti kan bayan li Rasulullah. Hana yang tertakhir hana. Nya mana takhirul bayan nya ghairu waqi'. Nah, dan jiyat lam iaitu tertakhir, dan jiyat tertakhir bayan dan bermula takhirnya bayan daripada waktu khitab kepada watenya berbuat itu waqi'. Itu terjadi. Sawaun bersamaan ada bagi mubayyan itu zahir, bersamaan ada bagi mubayyan itu zahir. Ini baca lil mubayyani ya, yang dibayankan, yang dibayankan. Ya, lil mubayyani majhul, bersamaan ada bagi mubayyan itu yang zahir. Zahir adalah kemujmal, mubayyan adalah yang dibayankan. Bisa jadi zahir kemujmal. Contoh berarti yang dibayankan adalah termasuk kategori zahir, kemujmal lagi lafaz am. Lafaz amnya adalah kemujmal di zahir. Zahir min isu dalalah am kepada kulli fardin nya adalah madnun kan? Ada madnun berarti itu memang langbab zahirnya. Nanti yang rajih bahwa dalalah am kepada kulli farad. Yang marjuh kebaan kan? Tapi ya rajihnya tetap ke kulli farad. Dan boleh bagi Rasulullah itu takhir tabligh ilal waqti, kepada waktu, itu kepada waktu beramal. Jud ne putelat tabligh hingga waktu beramal. Yang jud lewat waktu beramal. Jatah misalkan beramal poh 5 suput, ne tabligh poh 6 ya hana. Tapi ne tabligh dalam poh 6. Pah poh 5 kena beramal, pah hotel ne tabligh. Nyan sah-sah saja menan.
Wa yajuzu alla ya'lamal mawjuda. Wa yajuzu alla ya'lamal mawjudu. Dan boleh le bawah hana ditepu oleh yang mawjud. Mawjud adalah si mukallaf, orang yang na bawa tenyan, yaitu para sahabat. Sah-sah saja hana diketahui le mukallaf yang na bawa tenyan bil mukhassis, dengan mukhassis. Artinya ketika datang hadis yang umum ataupun katren ayat yang umum, nyo sah-sah saja, yaitu mukallaf ataupun sahabat yang wate lam watenyan nyan sah-sah saja hana gedepe bahwa ayatnya na mukhassis. Padahal bisa jadi artinya misalkan sahabat A gonya kagedepe nyo uronyo katren ayat yang umum, uronyo kalau datang hadis yang umum, sah-sah saja bagi sahabat A tersebut hana ketahui bahwa tentangnya rupanya na mukhassis. Sah saja. Wala bi annahu mukhassisun, dan sah-sah lah bahwa hana depe le mukallaf yang mawjud watenyan dengan sesungguhnya, yaitu ayat yang umum ataupun nas yang umum itu mukhassis. Ya. Wa yajuzu alla ya'lama al-mawjudu bil mukhassisi wala bi annahu mukhassisun. Dan sah saja bahwa hana depe le mukallaf yang mawjud watenyan dengan mukhassis, dan sah saja hana depe le mukallaf yang mawjud watenyan bi annahu dengan sesuatu pekerjaan itu mukhassis. Nyampak beda dua surahnya nampak benunan. Sira mukallaf yang mawjud wate tren ayat yang umum, wate tren hadis yang umum, misalkan sahabat A, tekat truk hadis yang umum, ada pun ayat yang umum, sah saja legonya hana depe bahwa nyo hadis yang umumnya na mukhassis. Yang surah pertama. Surah kedua sah juga legonya hana depe bahwa sesuatu lain pada hainya kajit ke mukhassis bagi ayat ataupun hadis yang umum buno. Beda kan? Hadis surah pertama berbicara zat mukhassis ju hana gedepe jud menan. Diri mukhassis ju hana gedepe na nyanjik menan. Surah kedua yaitu zat mukhassis ka gedepe ya, cuma hana gedepe bahwanya jid ke mukhassis ba'di na wasaf tahsis. Funan Badanya benar. Surah pertama kan misalkan bak kue, misalkan ke contoh, misalkan ubat boleh sakit ule, hana gedepe misalkan legonya bahwa tentangnya na berarti ubat, na ubat yang jud tentang sakit ule yo, misalkan tentang sakit ule hana gedepe le misalkan na ubat yang jud pulih sakit ule ya. Surah pertama. Surah kedua hana gedepe bahwa
pe yang kanayan. Nah, di pe yang ka depa na sayang koyan. Tapi yang depa bak pe nyan jit ke ubat yang menyembuhkan sakit kepala. Yang bahanan. Artinya yang kedua, yang pertama, la ya'lamul mawjudu bil mukhassis, yang berbicara iaitu diri mukhassis ju tang depa yang sah saja. Yang kedua, wala bi annahu mukhassisun, yang iaitu hana depa iaitu satu nas bahawa jid ke sebagai mukhassis. Atranya ka depa tapi hana depa bak na wasaf tahsis. Yang juga sah-sah saja. Jadi diri mukhassis ju hana gedepu kena nyan sah juga, nyan sah. Yang kedua, kata gedepu bahawa na satu perkara, cuma hana gedepu bahawa perkaranya na wasaf tahsis saja ni, sehingga jid ke mukhassis. Nyan hana gedepu, nyan juga sah-sah saja. Contoh tunggu surah wala bi annahu mukhassisun. Ngaya ka gedepa perkaranya tapi hana gedepa perkaranya jid ke mukhassis. Artinya ba'ji na wasaf tahsis lagi akal. Akal kan satu syai. Ka gedepa agaknya bahawa akalnya kena kan. Tapi hang gedepa bahawa akalnya ji berfungsi sebagai mukhassis. Ba'ji na wasaf tahsis. Nya hana gedepa lagi kan. Nya je puan sah-sah saja menan. Jadi hanya satu kewajiban ketika datang antara nas yang umum, ayat yang umum, hadis yang umum, nyo hanya kewajiban bahawa bergedepa bahawa ini na mukhassis, ataupun hanya kewajiban bahawa bergedepa bahawa na perkara lain yang kagedepa lagi akal, bergedepa bahawa akalnya na sifat tahsis sehingga jid ke mukhassis, yang juga hanya kewajiban. Nya makna ya juzu alla ya'lamal mawjudu bil mukhassisi wala bi annahu mukhassisun. Lagi nak bahas. Kan ke contoh kali datang nas yang umum dan sahabat hana gedepu bahawa na mukhassis. Nyo diri mukhassis juga hana gedepu bahawa yang secara akal sah, secara wakil juga terjadi kan. Berbicara kasus, kasus terjadi anak Rasulullah, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dalam ayat kan, dalam surah An-Nisa, yo mantang drone Rasul. Ni putren sabo ayat le malaikat Jibril ke Rasulullah. Dan Rasul sampaikan kepada para sahabat, yaitu tentang masalah harta warisan kan. Dalam surah An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum. Nan bunyi ayat surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum. Dalam ayat 11 surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum. Allah bebankan, yaitu syariatkan satu poin syariat bak gata, yaitu tentang masalah wasiat, tentang masalah harta warisan fi auladikum ke Allah, pada anak-anak gata. Nyokan termasuk bab mimbabil ayat am, ketika lam ayat fi auladikum, yusikumullah fi auladikum. Jadi ini adalah fi auladikum yo. Jadi aulad jamak idafah yufidul umum. Jadi aulad ini termasuk aulad anbiya, aulad ulama, aulad salihin, aulad awam, aulad asin, aulad muti', terserah. Anak nabi, anak ulama, anak wali, anak orang soleh, anak berarti orang awam, anak orang maksiat, anak orang taat. Artinya apapun, anak siapapun, berarti penegasan dari ayat 11 surah An-Nisa, anak siapapun dia ada hak warisan dari ayahnya. Kemudian dikehendaki oleh dalalah daripada ayatnya. Contoh dalalah dia hana katanya dalalahnya. Contoh bicara di awal buno, matanya katanya ayat 11 surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum.
nyan matanji katai. Bahkan ken ayat nyantok seluruh ayat Al-Quran matanji katai. Bahwa teksnya yang katainya memang yan. Katainya memang Allah riwayat sahabat daripada Rasulullah, ya Rasul daripada malaikat Jibril, bahwanya memang wahyu Tuhan. Katainya matanjian. Tapi dalalahnya danian, dani dalalahan. Yusikumullahu fi auladikum, dani dalalah ba, yaitu tepatnya ba auladikum, seluruh anak kamu. Seluruh anaknya dalalah ji kepada berarti anak ulama, anak nabi, anak urang saleh, anak urang maksud, anak wali, mandu bidang. Tetapi yang dalam taraf kualitas ji dani. Dalalah ke kulifarat nyo dani. Kak. Nyo ke kaum mana? Jadi berbicara ayatnya, siapapun anak meninggal ayah kan cok parai. Sira ulama meninggal kubah anak cok parai kan? Alanya sira urang awam, urang maksud meninggal anak cok parai. Sira urang soleh meninggal anak cok parai. Sira nabi meninggal. Anak tetap cok parai. Makanya ati pahaman yo waktu meninggal Rasulullah. Waktu meninggal Rasulullah, maka khalifah pertama kan Sayyidina Abu Bakar. Siti Fatimah bedah nejak ba Rasulullah, ambilnya ba Sayyidina Abu Bakar. Niat lake harta niu harta parae, yaitu harta peninggalan Rasulullah. Nemu argumen le Siti Fatimah Az-Zahra dengan ayat 11 surah Nisa, yusikumullahu fi auladikum. Karena ayat di aulad ini termasuk koknya berarti termasuk Siti Fatimah yang sudah ditinggalkan oleh ayah beliau, yaitu Sayyidul Alamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan laki harta perayaan hanujuk li Sayyidina Abu Bakar. Hanujuk li Sayyidina Abu Bakar. Ini apa beliau hanya unjuk karenanya hadis Nabi yang mukhasis bagi ayatnya. Hadis Nabi yang jin ke mukhasis bagi ayatnya dalam Sahih Bukhari hadisnya kun Rasulullah la nurasu ma taraknahu sadaqah. Kamu hana pusakai ya, hana warisi ya, ma taraknah, yaitu tirkah ya. Ini bahasa Abu Bakar nyo sebagai mukhasis bagi ayat 11 surah An-Nisa yang umum. Jadi inan adalah fi auladikum nyo hanaruh anu Rasulullah. Mukhasis yang ke hadisnya, hadis dalam Sahih Bukhari la nurasu ma taraknah sedekah. Jadi inalah barisnya Nabi ni berdubit anu ronuh nyo hana je cok warisan daripada Rasulullah. Nyo apa inan? Berarti Siti Fatimah kan nyo kan termasuk ahli bait juga sahabat Rasulullah. Jadi ketika tren ayat umum bunuh kok yang berarti hana depu le beliau kan? Hana depu le Siti Fatimah berarti semenjak tren ayat 11 surah An-Nisa yusikumullahu fi auladikum yang ayatnya umum hana depu legonya bahwa ayatnya na mukhasis. Hingga Nabi kan wafat, hana depu ayatnya. Padahal sahabat. Hana depu yang pajan depu yang ke wate li wa bin wafat, wate khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, wate nak nalake harta warisan baru Nabi li Sayyidina Abu Bakar nemu argumen dengan hadis la nurasu ma tarakna sedekah. Yang dipegang Sayyidina Abu Bakar hanjit kamojo warisannya Rasulullah ke gata wahai Siti Fatimah, karena ayat 11 surah An-Nisa yang umum buno yusikumullah fi auladikum nyo adalah na mukhasis ayatnya, yaitu hadis dronu Rasulullah la nurasu ma tarakna sedekah. Yang hadisnya riwayat li Imam Bukhari dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Nyo bukti bahwa sah-sah saja. Berarti sahabat yang hana mengetahui bahwa satu nas yang umum di situ ada mukhasisnya. Jidnan sah-sah dengan. Bahkan terjadi. Oke, yang terbunuh adalah Siti Fatimah. Lang Sahih Bukhari hadisnya. Hadis la nurasu ma tarak nahyan sedekah. Nyan kabih mubayyin kan kita mong nasah. Jadi yang poin buno bahwa yang poin pelengan dari awal pendefinisian yaitu bayan
Cuti pendefinisian bayan. Nyo bayan wa inama yajibu, biasanya wajib bayan adalah ku urang yang menghendaki memahaminya ayat yang muskil ataupun hadis yang muskil. Ada secara umum terkunju ayat yang mujmal. Jadi orang yang ingin memahami satu nas yang mujmal, hanya nyo baru berarti diwajibkan untuk bayan. Ya, kahajat konya dia. Kahajat untuk nedepu. Jadi sesuatu memang yang dibutuhkan oleh umat untuk nedepu, bahkan ada kala untuk beramal, untuk ifta, nyo payah bayan aju. Nyo secara umum mendumenan dalam konsep hukum, misalkan masa para fuqaha ketika berarti masyarakat ingin mengetahui hukum terhadap suatu kasus, makanya oleh fuqaha harus memberikan jawaban dengan segenap kemampuan dan nalar yang dimiliki oleh para fuqaha. Jadi tidak boleh satu pendapat tidak boleh memang kosong kasus daripada hukum. Jadi hukumnya harus selalu hadir dalam setiap kasus yang timbul setiap hari. Karena mukallafnya semakin jai sampai kiamat, mukallaf mendung sampai kiamat. Dan fi'il mukallafnya semakin bervariasi. Dalam munakahat ibadatnya semakin bercorak, variannya semakin jai, maka tentu hukumnya selalu dibutuhkan. Misalkan dalam bab bank online dan macam kan, selalu dibutuhkan yaitu hukum-hukum untuk menentukan kasus-kasus tersebut. Makanya termasuk tugas berat ya para faqih, para fuqaha dalam menentukan hukum terhadap kasus-kasus. Jadi tidak boleh kosongnya kasus daripada hukum, sehingga kan masyarakat bingung. Nah, walaupun kasus baru, ini kelebihan para fuqaha, para masyayikh. Walaupun kasus baru tetap dengan nalar urungnya nedume yaitu nedeteksi hukum. Kan? Misalkan kasus baru, misalkan bulan Ramadan terjadi misalkan masalah, dipertanyakan kan masalah dalam puasa, yaitu dengan menggunakan mikrofon yang cerobong luar mengganggunya masyarakat. Mengganggunya masyarakat. Nyakibat hukumnya. Kan hanjit kosong pada hukum. Artinya tu bingung masyarakat menyahana hukum kan kibannya. Pakai cerobong subuh beraya, bak tak surah jika mengganggu orang. Dah narida orang yang mengganggunya. Nyakibat hukumnya. Kan para fuqaha di sini, para masyayikh hadir untuk memberikan hukum. Artinya tidak boleh kasus yang kekosongan hukum. Maka lagi guru tanya Abu Mudi jauh-jauh hari sudah menegaskan itu tidak diperbolehkan. Memang yaitu mengganggu orang sekitaran yang sakit, orang tengah ibadat di rumah, mengganggu dengan suara mikrofon yang cukup raya kan. Maka masyayikh guru tanya Abu Mudi jauh hari telah mengeluarkan statement itu tidak diperbolehkan. Apakah hanya berdasar? Yang terpikirannya bahwanya hana berdasar. Hanya berdasar. Artinya nalarnya sudah dibangun dari awal. Makanya bersanad apa yang disampaikan oleh guru oleh Abu bersanad. Dalam Minhaj bab puasa disebutkan oleh Imam An-Nawawi wa ayyuksira as-sadaqah wa tilawatal Quran bab bulan Ramadan di penghujung. Nakale Munawi wa ayyuksira dan bahwa diperbanyak oleh seseorang akan sedekah wa tilawatal Quran dan bacaan Al-Quran fi Ramadhana, tepatnya di bulan Ramadan. Artinya penekanan lebih dari agama, yaitu
banyak sedekah di bulan Ramadan ke Imam An-Nawawi dalam Minhajul Talibin, dan wa yuksira tilawatal Quran, dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Itu pernyataan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Minhajul Talibin. Nah, Imam Ramli dalam kitab Nihayah tepat dalam mensyarahi matan tersebut. Nah, Imam Ramli mengatakan ketika Imam Nawawi ini pegah di bulan Ramadannya wa yuksira as-sadaqah wa tilawatal Quran, dijabarkan oleh Imam Ramli dalam kitab Nihayah beliau dalam syarah Minhaj tentang matanian, bahwa di antara penjelasan Imam Ramli di situ bahwa sunat dia baca Quran yang hadap kiblat dan sunat jahar. Nah, sunat jahar, jaharkan lawan sir kan bacaan yang hanya didengar oleh si pembaca. Tetapi jaharnya adalah bacaan yang bisa didengarkan di pembaca dan juga orang lain. Nah, sunat dapatkan oleh Imam Ramli, sunat baca Quran jahar. Tapi ini kait. Nah, baik dua. Ini kait. Nah, ini Imam Ramli sunat baca Quran jahar jika aman daripada riya. Yang pertama, yang kedua, in lam yushawwish, jika tidak dapat mengganggu. Semacam min nahwi, daripada seumpama musallin, orang lagi solat, ataupun naim, orang sedang tidur. Ini kan jelas penegasan Imam Ramli yang hidup sekitaran abad 9 Hijriah kalau nggak salah. Sunat jahar baca Quran, tapi ada catatan. Nah, ini perlu diingat. Ada catatan. Selama aman daripada riya, untuk drop pribadi kan. Tadi sunat jahar aman riya, hana riya. Yang untuk pribadi, untuk kegap karena tengok makhluk sosial. Kita adalah makhluk sosial. Sunat lam jahar in lam yushawwis, jika tidak bisa mengganggu. Min nahwi musallin, seumpama orang lagi salat atau saim, naim, ataupun orang yang seumpama tidur. Nah, literalnya seperti itu. Jadi beliau mengatakan sunat dibaca Quran secara jahar, besar suaranya, bisa didengar oleh orang lain, jika tidak riya di situ dan tidak mengganggu orang lain, orang yang sedang sholat atau sedang tidur. Nah, nilai yang tersirat di sini, apa nilai tersirat di situ? Nilai itu kan nilai literalnya, nilai tekstualnya. Tak pahami secara ilmu usul fiqh, secara mantoknya kan, secara mantok seperti itu. Mafhum al-mukhalafah, kalau kita berbicara konsep usul fikih, maka tidak ada tuntutan, tidak ada sunnah, tidak ada perintah untuk menjaharkan baca Al-Quran bila di situ ada riya, ataupun tidak juga diperintahkan untuk menjaharkan bacaan Al-Quran bila di situ ada yushawwis, mengganggu orang lain, seumpama orang lagi sholat dan orang sedang tidur. Mafhum al-mukhalafahnya yang bangkitkan kembali, nalar kembali oleh Syekh Masyayikh Abu Mudi dalam hal masalah but pakai mikrofonnya. Ada yang sanad kajalah dalamnya yang tepat. Cuman Abu dengan nalar yang begitu kental, paham, pelahi mafhum al-mukhalafahnya. Nah, ketika Imam Ramli lam nihayah kaitkan pakai syarat. Jadi kan lam usul fikih, kalau dalam Jamul Jawami, dalam berbagai kitab, bahwa embrio lahir mafhum mukhalafah di antaranya adalah di situ ada diksinya syarat. Nah, pakai syaratnya dalam teks Nihayah Bunoyo. Imam Ramli ini pegang bahwa sunat jahar baca Quran jika aman daripada riya, atau sunat jahar baca Quran jika tidak mengganggu seumpama orang salat ataupun naimen, tidak mengganggu seumpama orang tidur. Nyo kan pakai syarat. Artinya di sini secara konsep usul fikih nyo adalah tempat lahirnya mafhum mukhalafah ketika ada syarat.
Ni pelahirlah mafhum mukhalafahnya le Syekh Masyayikh Abu Mudi dalam nalar beliau, dalam pengajian beliau, dalam kajian beliau. Sehingga beliau jelas mengatakan hana perintahnya untuk ya jahar baca Quran, apalagi yo kalau jaharnya karafa pakai mikrofon, karafa yaitu jahar lah kan. Hana perintahnya bila nyan mengganggu urang lain, mengganggu urang tengok sekeliling, mengganggu urang sedang ibadah, sedang solat dan sebagainya, mengganggu urang sakit sebagainya. Nyo adalah satu nalar yang cukup kuat yang dibangun oleh Syekh Masyayikh dan berdasarkan sanad. Yo dalam kitab Nihayah Imam Ramli. Cuman sideh ni pegatlah untuk mantok, dan dalam mantok tersebut dalam konsep usul fikih dan pilih diksi syarat le Imam Ramli, maka dalam konsep usul inanjut lahir mafhum mukhalafah, dan mafhum mukhalafahnya ke yang ditegaskan le Syekh Masyayikh le Abu Mudi. Jadi yang baik pegahnya namatannya kan kira namatan. Jadi dalam memahami kitab ini hanya secara lahir-lahir itu. Jadi dalam memahami kitab ini, dalam memahami satu diksi inan na eksplisit na implisit inan. Na berarti dalam mantok. Na mantok bahkan na dua, na mantok sareh dalam tabakah datamon, na mantok ghairu sareh na leh dalam iqtida, dalam isyarah, dalam ima. Nyor seginya mentang kalimang boh versi memahami mantok. Dalam tabakah, dalam tadammon, dalam iltizam iaitu bab iqtida, ima, isyarah. Oleh na mesu mafhum lah. Mafhum na dua, na mafhum muwafaqah, na mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah na dua, na fahwa al-khitab, na lahnu al-khitab. Mafhum yang sebenarnya lah mafhum al-mukhalafah dengan beberapa syarat-syaratnya dan sebagainya. Artinya nyo dalam memahami satu teks nyo banyak celah sino. Banyak cara. Maka Syekh Masyayikh le Abu Sabin Begah bahawa tanya buat trap ni adalah untuk tak fahami yang terakhir nak tulis. Makanya dalam masalah buat mikrofon yang ditegaskan oleh beliau, nyo bahawa tan hana tuntutan bila nyo mengganggu sekitar nyo na matan na sanad. Dan nyo sesuai dengan cara memahami kitab menuji sesuai dengan konteks pendidikan kan, sesuai kan dalam konteks pendidikan dalam runut buno yaitu turas yang kata jabarkan sanyo. Dalam memahami teks tanyo le podakun secara detail di dayahnya le nomorno perangkat-perangkat ji dari segi usul fikih lagi ada perkataannya le cara kan dalalah segala macam mantok mafhum. Oleh dari segi balaghah, mantik, artinya le perangkat yang untuk terpahami satu teks untuk kita analisa le perangkat. Meta kalan secara berbicara dalam memahami nilai ilmu. Misalkan dalam psikologi pendidikan,